Pada saat cuaca panas, kita dapat menggunakan kipas angin untuk menyejukkan ruangan. Pada penggunaan kipas angin, terjadi perubahan energi listrik menjadi A. Gerak, B. Bunyi, C. Dingin, D. Cahaya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Gerak. Karena pada saat kita menggunakan kipas angin, energi listrik yang kita suplai ke kipas angin diubah menjadi energi gerak. Apa dampak negatif utama dari penggunaan energi angin sebagai sumber energi alternatif? A. Menghasilkan emisi karbon. B. Membutuhkan lahan luas dan bisa mengganggu satwa liar. C. Menghasilkan limbah radioaktif. D. Tidak dapat digunakan di daerah pesisir. Jawabannya itu B. Kenapa nggak A, C, atau D? Kalau A itu jelas salah karena energi angin itu sangat bersih dan tidak menghasilkan emisi karbon. Kalau yang C itu juga salah karena yang menghasilkan limbah radioaktif itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, bukan tenaga angin. Kalau yang D itu jelas salah karena justru pembangkit listrik tenaga angin itu banyak di pesisir, karena wilayah pesisir itu anginnya kencang dan juga stabil. Jadi kenapa jawabannya B? Itu karena memang energi angin itu membutuhkan lahan yang luas dan dapat mengganggu satwa liar seperti burung yang lewat atau kelelawar. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh energi alternatif? A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Energi surya, dan D. Gas alam. Jawabannya adalah C. Energi surya. Kenapa jawabannya C. Energi surya? Karena energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi konvensional seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang bersifat terbatas dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, energi surya merupakan salah satu contoh energi alternatif karena berasal dari sinar matahari yang dapat diperbarui atau renewable dan ramah lingkungan. Sementara itu, batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah sumber energi fosil yang tidak terbarukan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dengan energi surya panel surya bekerja dengan cara mengubah energi A. Kinetik menjadi listrik, B. Kimia menjadi panas, C. Matahari menjadi listrik, D. Kimia menjadi mekanik. Jawaban yang benar adalah C. Matahari menjadi listrik. Karena matahari dapat diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik yang memanfaatkan panel surya. Kenapa tidak yang A, yang B, dan yang D? Karena kalau yang A, kinetik menjadi listrik, dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan generator atau piezoelektrik. Kalau yang B itu kimia menjadi panas. Kimia menjadi panas, perubahan energi kimia menjadi panas atau kalor. Perubahan ini terjadi melalui reaksi kimia yang disebut eksternit. Nah, kalau yang D itu energi kimia menjadi mekanik. Energi kimia dapat diubah menjadi energi mekanik karena melalui berbagai proses seperti pembakaran, penggunaan turbin, dan kerja otot. Teknologi yang dapat mengubah angin menjadi listrik disebut A. Turbin angin, B. Panel surya, C. Pembangkit listrik tenaga uap, D. Generator. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu turbin angin. Mengapa turbin angin dapat mengubah angin menjadi listrik? Turbin tersebut berputar oleh angin dan dapat menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui merupakan A. Energi fosil, B. Energi terbarukan, C. Energi nuklir, D. Energi surya. Jawabannya adalah B. Energi dari tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui disebut sebagai energi terbarukan dikarenakan tidak dapat habis dan dapat berkelanjutan. Energi terbarukan tidak akan habis dikarenakan terbentuk melalui proses alam yang berkelanjutan.
Kenapa tidak fosil? Jawabannya karena fosil itu terbatas dan dapat habis suatu saat nanti. Kenapa enggak C juga? Karena bahan bakar nuklir seperti uranium itu jumlahnya terbatas dan bisa habis. Energi yang berasal dari panas bumi disebut energi A. Energi surya, B. Energi geotermal, C. Energi angin, D. Energi biomasa. Jawabannya adalah B. Energi geotermal. Karena energi geotermal adalah energi dari panas bumi yang berasal dari panas bumi alamiah di dalam bumi. Kata geotermal berasal dari geo yang berarti bumi dan termal yang berarti panas. Karakteristik energi geotermal terbarukan dan ramah lingkungan, menganalisis dan sedikit polusi, dapat mengurangi penggunaan energi fosil.